Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Mutiara Hizayanti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi perbaikan nilai UTS di mata kuliah toksikologi klinik. Istilah dan ruang lingkup toksikologi klinik. Nah, toksikologi klinik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang racun, efeknya terhadap tubuh manusia, diagnosis, serta penanganan keracunan. Toksikologi ini berperan dalam mendeteksi dan mengidentifikasi dan mengukur zat toksik dalam spesimen biologis. Di dalam toksikologi klinik ini ada istilah penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada racun atau disebut dengan poison, di mana zat yang dapat menyebabkan gangguan dan kematian. Lalu ada toksin, yaitu racun yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Lalu ada venom atau bisa, di mana toksin yang disuntikan oleh hewan. Lalu ada toksikan, yaitu racun buatan manusia, misalnya itu pestisida. Lalu ada toksoid, di mana toksin yang telah dilemahkan. Lalu yang terakhir itu ada xenobiotik, di mana zat asing dalam tubuh seperti obat, insektisida, dan bahan kimia. Dalam toksikologi klinik ini ada ruang lingkup toksikologi, yaitu untuk mendiagnosis keracunan, pemantauan obat terapeutik, screening penyalahgunaan obat, toksikologi forensik, dan toksikologi lingkungan pekerjaan. Lalu yang kedua itu ada peraturan nafza dan gejala klinis keracunan. Nah, nafza ini singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun golongan narkotika, yang pertama itu ada golongan 1, di mana golongan 1 ini berpotensi ketergantungannya yang sangat tinggi, lalu tidak digunakan untuk terapi. Contohnya itu seperti kokain, heroin, dan ganja. Kalau golongan 2 itu digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi, contoh itu seperti morfin dan mitidin. Golongan ketiga itu digunakan dalam pengobatan berpotensi ketergantungannya ringan, contohnya itu ada kodein. Lalu ada gejala klinis keracunan yang umumnya terjadi di dalam nafza. Yang pertama itu individu akan mengalami mual dan muntah, lalu pusing, nyeri kepala, sesak napas, penurunan kesadaran, kejang, gangguan irama jantung, dan koma hingga menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga itu ada mekanisme kerja efek toksik, toksikokinetika, dan toksodinamika. Nah, yang pertama itu ada mekanisme efek toksik, di mana zat toksik tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia lalu berinteraksi dengan reseptor atau organ target tertentu sehingga akan mengganggu fungsi normal tubuh dan menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Kemudian ada toksokinetika, di mana toksokinetika ini menjelaskan apa yang tubuh lakukan terhadap racun. Yang pertama itu mengalami penyerapan, yang kedua itu ada penyebaran, yang ketiga itu ada biotransformasi, yang keempat itu ada pengeluaran atau kita sebut dengan ADME. Kemudian ada toksodinamika, di mana menjelaskan apa yang racun lakukan terhadap tubuh, yaitu interaksi antara racun dan reseptor sehingga akan menimbulkan efek toksik. Nah, beberapa ada yang mempengaruhi faktor toksisitas. Yang pertama itu ada lamanya paparan, kemudian ada dosis, lalu ada frekuensi paparan, sifat zat, dan kondisi tubuh individu masing-masing. Kemudian yang keempat itu ada metode dan sampel toksikologi serta pembuatan reagensia. Nah, jenis sampel toksikologi yang sering digunakan itu ada darah, urin, rambut, air liur, jaringan tubuh, lambung, atau muntahan. Tahapan sampling itu yang pertama identifikasi pasien, pengambilan sampel yang benar, pemberian label, penyimpanan dan transportasi sesuai dengan prosedur, dan mencegah kontaminasi. Nah, reagensia ini adalah larutan kimia yang digunakan untuk mendeteksi zat toksik. Keterampilan yang perlu kita lakukan itu adalah menimbang bahan dengan tepat, melarutkan bahan, memberi label, dan penyimpanan dengan benar, kemudian menggunakan APD selama pembuatan. Kemudian yang kelima itu ada pemeriksaan toksikologi klinik secara konvensional dan asam salisilat. Nah, metode konvensional ini metode sederhana yang mengandalkan reaksi warna atau pengendapan. Contohnya itu uji warna, uji kristal, dan uji pengendapan.
Pemeriksaan asam salisilat itu berprinsip asam salisilat bereaksi dengan FeCl3 atau besi 3 klorida akan menghasilkan warna ungu atau violet. Interpretasi hasilnya itu adalah jika hasilnya positif itu berwarna ungu. Lalu yang keenam itu ada pemeriksaan toksikologi klinis modern dan diazepam. Metode modern ini metode yang lebih spesifik dan sensitif dibanding metode konvensional. Contohnya itu dengan uji spektrofotometri, kromatografi lapis tipis, HPLC, GCMS, dan immunoassay. Nah, pemeriksaan diazepam ini termasuk ke dalam golongan benzodiazepin. Nah, sampel yang digunakan dalam pemeriksaan diazepam itu adalah urin dan darah. Metode yang digunakan itu seperti KLT, immunoassay, dan HPLC atau GCMS. Interpretasi hasilnya itu jika positif itu menunjukkan adanya diazepam atau metabolitnya di dalam sampel. Kalau negatif itu tidak ada perubahan atau tidak menunjukkan metabolitnya. Nah, jika gejala keracunan diazepam itu individu akan mengalami ngantuk yang berat, bicara pelo, dan penurunan kesadaran. Dan formalin. Nah, keracunan pangan ini akibat makanan yang mengandung zat berbahaya, mikroba, atau bahan pangan ilegal. Nah, pemeriksaan boraks ini berprinsip boraks bereaksi dengan reaksi khusus atau kertas kurkumin menghasilkan perubahan warna merah atau kecoklatan. Nah, positif boraks itu terjadi perubahan warna sesuai dengan reaksi. Jika pemeriksaan formalin itu prinsipnya formalin bereaksi dengan reaksi tertentu menghasilkan warna ungu atau merah. Positifnya itu terjadi perubahan warna yang khas. Lalu ada analisis keracunan pangan dan sampel klinis. Sampel yang diperiksa itu biasanya ada darah, urin, muntahan isi lambung, dan sisa makanan. Tujuannya itu untuk menentukan penyebab keracunan dan membantu diagnosis serta terapi. Toksikologi klinik ini adalah ilmu yang mempelajari zat toksik atau racun mulai dari sumber, cara masuk ke dalam tubuh, efek yang ditimbulkan, hingga cara mendeteksi dan menanganinya. Dalam toksikologi terdapat beberapa istilah dan ruang lingkup yang berkaitan dengan keracunan akibat obat, nafza, bahan kimia maupun bahan berbahaya pada makanan. Pemahaman mengenai peraturan, nafza, dan gejala klinis keracunan sangat penting karena dapat membantu dalam mengenali kasus keracunan secara dini. Efek suatu zat toksik dalam tubuh dipengaruhi oleh proses toksikokinetika yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, serta toksikodinamika yang menjelaskan mekanisme kerja racun terhadap organ tubuh. Pemeriksaan toksikologi memerlukan pengambilan sampel yang tepat seperti darah, urin, atau isi lambung, serta menggunakan metode reagen yang sesuai. Pemeriksaan dapat dilakukan secara konvensional untuk mendeteksi berbagai zat toksik termasuk asam salisilat dan diazepam. Selain itu, pemeriksaan toksikologi juga dapat berperan dalam mendeteksi keracunan pangan akibat bahan berbahaya seperti boraks dan formalin. Secara keseluruhan, toksikologi klinik ini memiliki peran penting dalam mendukung diagnosis keracunan, menentukan terapi yang tepat, serta melindungi masyarakat dari berbahaya paparan zat toksik yang dapat mengganggu kesehatan. Toksikologi klinik ini adalah ilmu yang mempelajari zat toksik atau racun mulai dari sumber, cara masuk ke dalam tubuh, efek yang ditimbulkan, hingga cara mendeteksi dan menanganinya. Dalam toksikologi terdapat beberapa istilah dan ruang lingkup yang berkaitan dengan keracunan akibat obat, nafza, bahan kimia maupun bahan berbahaya pada makanan. Pemahaman mengenai peraturan, nafza, dan gejala klinis keracunan sangat penting karena dapat membantu dalam mengenali kasus keracunan secara dini. Efek suatu zat toksik dalam tubuh dipengaruhi oleh proses toksikokinetika yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, serta toksikodinamika yang menjelaskan mekanisme kerja racun terhadap organ tubuh. Pemeriksaan toksikologi memerlukan pengambilan sampel yang tepat seperti darah, urin, atau isi lambung, serta menggunakan metode reagen yang sesuai.
Pemeriksaan dapat dilakukan secara konvensional untuk mendeteksi berbagai zat toksik termasuk asam salisilat dan diazepam. Selain itu, pemeriksaan toksikologi juga dapat berperan dalam mendeteksi keracunan pangan akibat bahan berbahaya seperti boraks dan formalin. Secara keseluruhan, toksikologi klinik ini memiliki peran penting dalam mendukung diagnosis keracunan, menentukan terapi yang tepat, serta melindungi masyarakat dari berbahaya paparan zat toksik yang dapat mengganggu kesehatan. Cukup sekian materi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.